Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam sukses untuk siswa Bapak ya. Semoga kalian sukses di kelak kemudian hari. Pagi ini ya, hari ini Bapak akan memberikan materi pelajaran ya, khususnya untuk Microsoft Excel yang sebelumnya mungkin Bapak sudah ajarkan beberapa materi mengenai logistik ya, pengiriman logistik, packaging ya kan, pengiriman tata cara untuk kiriman untuk e-commerce ya. Baik, hari ini Bapak sampaikan materi untuk Microsoft Excel. Nah, maksud tujuan daripada Microsoft Excel ini adalah kalian selama ini sudah mempelajari secara manual, menghitung total daripada kiriman perusahaan ekspedisi ya. Misalkan perusahaan ekspedisi itu PT Lion Parcel berapa per bulannya, dan dari bulan Januari sampai Desember di tahun 2024, dan banyak perusahaan lainnya yang mungkin masuk ke perusahaan kalian nantinya kalau kalian sukses ya. Ibaratnya kalian punya perusahaan yang menampung kerjasama atau menampung kiriman logistik dari kerjasama dengan beberapa perusahaan. Nah, hari ini kita fokus untuk pekerjaan Excel ya, yaitu untuk apa? Pembuat Excel ini Bapak harapkan kalian bisa membuat laporan data rekap kiriman barang logistik dari 5 perusahaan ekspedisi ya untuk tahun lalu, tahun 2024, yang kemudian masing-masing untuk laporan itu kalian buat grafiknya. Kenapa? Ini sangat membantu kalian pada saat nanti kalian bekerja di suatu perusahaan logistik atau perusahaan pergudangan atau perusahaan untuk e-commerce ya. Nanti diharapkan targetnya kalian bisa membuat 2 laporan ini, laporan data rekap dan laporan grafik. Nah, di sini ya, kalian paling tidak disampaikan tadi diharapkan kalian membuat laporan seperti ini ya. Dan tahap awal kalian harus siap dengan Excel kalian, dengan Microsoft Excel ya. Pertama kalian buat di Excel ya, terlihat di layar ya data kiriman barang tahun 2024 misalkan. Di sini ada perusahaan ya, nanti kalian buat row ya, baris seperti ini, perusahaan Januari, bulan Januari maksudnya rekap kargo ekspedisi di bulan Januari dari perusahaan PT Kirim Aja, Februari, Maret, April dan seterusnya ya. Nanti diharapkan kalian bisa menfilter perusahaan Kirim Aja, misalkan PT Kirim Aja Januari sampai Desember itu berapa. Nanti akan ada perusahaan yang lainnya, mungkin tidak hanya 5, mungkin sampai puluhan, tapi untuk contoh ini hanya 5 perusahaan aja kita buat. Nah, ini dia seperti ini ya. Kalian buat tabel seperti ini ya. Yang berikutnya ini tabel untuk perusahaan misalkan Tiki dari Januari sampai Desember. Ini datanya. Genti ya kan, datanya seperti ini. Pos Indonesia ya, dan seterusnya. Jadi sebagai contoh aja bahwa 5 perusahaan yang kalian akan rekap data-datanya, nanti dibuat grafiknya per perusahaan ya. Nah, seperti contoh di sini ada 5 perusahaan yang kalian rekap ya. Tiki, JNE, JNT, Pos Indonesia, dan Parcel dan Kirim Aja. Dan jangan lupa data-datanya ini tentunya data hasil dari rekapan sejak Januari sampai Desember tahun 2024. Dan jangan lupa kalian total ya, masing-masing Tiki kalian total per tahunnya, JNT kalian total per tahunnya, tentunya dengan menggunakan formula yang pernah Bapak sampaikan yang cukup simpel, yaitu sum ya. Semua kamu sum, dan jangan lupa total per bulannya dari seluruh perusahaan Tiki, JNT, JNE, JNT, Pos Indonesia, dan total per bulannya berapa. Jadi akan kelihatan rekap bulan Januari seluruh perusahaan berapa, dan ini juga rekap bulan Januari sampai Desember setiap perusahaan berapa ya, seperti itu. Jadi jangan lupa. Dan berikutnya jangan lupa kalian harus bisa memfilter, menselect data-data. Jadi tanpa perlu kalian mencatat lagi, kalian hanya cukup menselect data kirim aja misalkan.
dengan gunakan tentunya dengan menggunakan validasi nanti Bapak sampaikan. Jadi kalian tinggal select atau tinggal pilih ya, kirim aja misalkan akan muncul data Januari sampai Desember ya, artinya kirim aja nih 1020 1 tahun 2020 kilo 920 akan tampil di atas, bulan Maret 770 dan seterusnya secara otomatis ya, akan bisa kalian select, pilih tanpa perlu manual kamu pindahkan satu persatu ya. Tentunya ini menggunakan data validasi ya, validasi untuk memvalidasi apa aja perusahaan yang kalian akan select atau filter. Nah nanti akan gunakan VLOOKUPs yang gunakan untuk yang diberikan untuk memindahkan sebuah data sekaligus ya ke atas ya. Contoh di sini VLOOKUP A3 berarti ini kita coba jadikan sel A3 untuk sel pilihan, dan ini untuk tabelnya, dan ini 2 backslash 3 backslash maksudnya kolom 2, kolom 3, kolom 4 dan sampai kolom 13. Jadi otomatis angka yang ada di kolom A3 kolom 2 ini akan pindah ke atas otomatis Februari kemarin, tergantung daripada perusahaan yang kalian pilih ya di sini. Nah, dari data Excel tersebut ya, setelah kalian bisa menselect berdasarkan perusahaan ya kan, dan berapa angkanya per Januari sampai Desember masing-masing perusahaan ya, kalian nanti Bapak harapkan bisa membuat grafik yang memudahkan secara visual melihat naik turunnya tingkat isian atau naik turunnya yang diangkut oleh masing-masing perusahaan ya. Seperti contoh di sini, setelah kalian buat Excel, data Excel kalian diharapkan bisa membuat grafik. Ya, ini contoh grafik. Seperti di sini. Untuk kalian klik kirim aja, perusahaan kirim aja, karena akan bisa lihat si Januari berapa 1 tahun 20, Februari 920, Maret 710 dan seterusnya. Ini hanya kirim aja. Nanti kalau kalian select di sini perusahaan Genti, tentunya di sini akan terlihat angkanya. Nah, dengan grafik akan terlihat bahwa setiap perusahaan itu kapan dia punya ada kenaikan dan kapan ada penurunannya, dan akan terlihat paling besar selama setahun berapa. Ini terlihat di sini bulan Januari, bulan Agustus dia paling tinggi di antara bulan lainnya. Yang paling rendah adalah bulan Oktober ya, hanya 520 ya. Ini contohnya. Baik, lanjut aja Bapak sampaikan di Excelnya ya. Excelnya Bapak akan sampaikan di Excelnya, ini dia. Oke. Baik, ini Excelnya yang kalian harus siapkan. Jadi buat dua tabel, yaitu laporan data rekap itu maksudnya rekapitulasi kiriman logistik dari perusahaan ekspedisi tahun 2024. Nah, kalian buat tabel seperti ini dulu. Perusahaan ya Januari, ini kosongkan dulu ya kan, sampai Desember. Nah, data ini kalian isi aja perusahaan Tiki Januari, Februari, Maret ya. Nanti kalian coba totalkan. Genti, nah ini Genti dan seterusnya. Gimana cara? Nah, total jangan lupa masing-masing row ini kalian totalkan biar tahu bahwa perusahaan Genti itu selama Tiki ini yang ini berapa setahunnya. Nanti Genti berapa setahunnya. Oke, dan jangan lupa juga kalian totalkan juga Januari ya, berapa totalnya. Sini dengan tentunya dengan sum ya. Baik, kita coba langkah pertama ya, membuat sum dulu seperti biasa. Ya, ini kalian tutup ya. Nah, artinya kita lihat di sini Tiki ya sebanyak 10 tahun 75. Dan gimana dengan Genti? Cukup kalian copy aja ya. Copy cukup kalian tinggal tarik ke bawah. Oke. Ini juga tinggal bisa tarik ke bawah, bisa. Artinya total seluruhnya belum. Oke. Ini bisa dengan sum juga bisa ya. Sum di atas. Nah, berarti total seluruhnya selama 1 tahun perusahaan kalian itu sudah membantu atau menerima kiriman dari 5 perusahaan sebanyak 50 ton 915 ya.
Dan jangan lupa setiap bulan kalian juga sum. Terlihat di sini, bulan Januari perusahaan kalian hanya bisa menampung atau membantu 5 perusahaan ini sebanyak 5 ton 45. Ini tinggal kalian copy, akan terlihat semua. Oke. Nah, seperti itu. Nah, dari sini kalian hanya baru bisa melihat secara keseluruhan, tapi kalian belum bisa menselect atau memfilter perusahaan apa aja ya per bulannya. Karena kan seperti tadi tujuannya memudahkan manajemen, memudahkan supervisor kamu, memudahkan atasan kamu untuk memonitor setiap perusahaan berapa dia bisa mengirim logistik ke perusahaan kalian, melalui perusahaan kalian. Contohnya dengan apa? Dengan cara memfilter agar supaya Tiki kita akan cari sini, Genti dicari sini dengan cara menggunakan fungsi filter. Caranya, oke, data, jangan lupa data validasi. Validation kita gunakan sini, setting rubah menjadi list ya. Listnya maksudnya ini untuk melihat perusahaan Tiki Genti, ini listnya, berarti source-nya ini. Kita select semua, kita tutup, oke. Otomatis ini akan memilih perusahaan apa yang ada di select tadi, misalnya ini ya kan, Pos Indonesia. Baik, kita coba besaran dulu. Nah, gimana caranya data ini, data layan ini pindah ya, data ini pindah ke atas secara otomatis ya. Contohnya dengan menggunakan VLOOKUP. VLOOKUP-nya jangan menggunakan VLOOKUP yang persatuan, tapi kita ambil satu row agar bisa pindah ke atas ya. Dengan cara apa? Ini yang mungkin hal yang baru untuk kalian. Tetap ini gunakan sel yang kita akan select. Kalau perlu kita coba matikan ya. Kita juga terus ambil ke tabelnya. Tabelnya kita ambil semua, nggak apa-apa. Tabelnya ini ya. Artinya tabel yang ada di sini biar nanti kita ambil data-datanya. Jangan lupa kita matikan dengan F4 ya. Oke. Nah, ini yang baru, kita pakai kurung kurawal untuk memindahkan kolom ini atau data yang masing-masing perusahaan ke atas ya. Ini kolom 2, berarti kolom 2 backslash, jangan pakai titik koma, backslash, kolom 3, kolom 4, kolom 5, kolom 6, kolom 7, 8, kolom 9, kolom 10, kolom 11, kolom 12, kolom 13. Jangan lupa tutup. Kenapa 13? Karena kita bisa lihat di sini kan kolom 1 ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Artinya kita pindahkan data Januari ke atas, Februari ke atas secara otomatis ya. Nah, jangan lupa seperti biasa kita gunakan untuk 0, angka 0. Kita tutup. Kita lihat hasilnya. Apakah pindah data layan ini ke atas? Lihat ya. Data layan berarti 10, 50, 950 kita coba pindahkan. Nah, ya kan? Lihat, sama kan? Antara ini dengan ini sama ya. Ya kan? Sama. Gimana kalau untuk yang perusahaan yang lain? Pos Indonesia. Kita lihat apakah sama? Otomatis sama. Lihat Pos Indonesia, ini dia sama. Nah, inilah yang membantu kalian untuk mendata, membuat tabel menggunakan data validasi yang nanti bisa membantu kalian dalam pekerjaan. Nah, dan nggak kalah penting, jangan lupa untuk memonitor perusahaan itu pendapatannya tiap bulan naik atau turun ya. Kita buat grafik dengan cara apa? Kita ambil per perusahaan aja, jangan per 5 perusahaan, kita ambil per perusahaan. Walaupun nanti seluruh perusahaan kita bisa buat grafiknya, tapi kita di sini fokus untuk setiap perusahaan. Cukup data ini dikurung ya sampai Desember sini. Jangan lupa kita buat grafik. Grafiknya ada di sebentar, insert nah grafik. Kita ambil grafik diagram bar aja ya, batang. Oke, biar bagus. Tapi jangan lupa yang batang, jangan yang biasa, tapi batang aja biar kelihatan enak dilihat. Nah, lihat kan? Mudah, ya kan? Tapi, mudah kan? Nah, gimana caranya? Ini untuk Pos Indonesia. Coba kita lihat untuk selain Pos Indonesia. Kita select aja data validasi. Kita coba lihat Tiki. Akan lihat berubah angkanya, ya kan? Tapi karena tidak ada angka, masih diagram
diagram batang, jadi nggak begitu terlihat, tapi hanya terlihat naik turun. Biar mudah, kita lengkapi dengan apa? Kita lengkapi dengan tanda plus ini, kita tinggal pilih, kita tambahkan informasi apa aja. Data label atau data table ya. Data label berarti angka ini akan muncul, ya. Kalau data table berarti tabelnya akan ada di bawah, ya. Contohnya kita cek data label, ya. Ini akan muncul, ya, angka di atasnya. Gimana kalau untuk data table ini dia? Artinya kita akan lihat di sini tabel, memudahkan kalian. Tapi nanti kita lihat di sini, kita select ya, kita ambil ke atas, berubah nggak di sini angkanya? Lihat, Lion, ya kan berubah kan? Pos Indonesia berubah ya. Terus apa lagi? Gente berubah. Nah, cukup membantu kalian kan? Oke. Bapak minta kalian mencoba, ya. Ini sangat bermanfaat. Nanti Bapak coba masukkan ke YouTube ya, biar kalian mudah melihat jika kalian lupa. Semoga ini membantu kalian ya. Bapak hanya bisa menyampaikan sedikit pengalaman ya yang pernah Bapak lakukan ya pada saat Bapak masih aktif. Jadi selamat mencoba, semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Salam sehat, salam sukses untuk kalian di kelak kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.